Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, khususnya anak-anakku putra-putri SD ataupun MI kelas 5 di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan Pak Edi. Bagaimana kabar kalian? Kalian sehat semuanya ya? Pak Edi berharap kalian sehat semuanya, tetap patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, pada bulan November nanti kalian akan melaksanakan ANBK. Apakah kalian sudah siap? Baik, untuk membantu kalian mempersiapkan ANBK ini, kali ini Pak Edi akan mengajak kalian untuk melakukan simulasi ANBK. Lebih jelasnya, kalian akan Pak Edi ajak untuk mencoba soal AKM. Yuk, kita mulai. Untuk melakukan simulasi ANBK anak-anak, kalian harus terhubung dengan internet. Ya, pastikan laptop atau HP kalian terkoneksi dengan internet. Lihat simbol yang ditunjuk Pak Edi ini. Nah, di sini ada sinyal ya, anak-anak. Ini menunjukkan akses internet ya sudah aktif. Kemudian ketikkan di sini ya, ketika di sini pusmenjar.kemdikbud.go.id/an. Ya, ini alamatnya anak-anak. Saya ulangi ya. pusmenjar.kemdikbud.go.id/an. Kemudian kita tekan enter ya. Kita tekan enter. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah mulai tampak. Nah, ini anak-anak. Nah, Pak Edi akan menunjukkan kepada kalian, akan memandu kalian untuk ini anak-anak, untuk mencoba ayo coba AKM anak-anak ya. Kita tunjuk seperti ini, sudah berwarna hijau anak-anak, kita klik ya. Nah, ada dua materi yaitu literasi dan numerasi. Jenjangnya bisa dipilih karena kalian siswa SD atau MI, maka biarkan seperti ini, sudah terarah pada jenjang SD ataupun MI. Nah, kita pilih literasi anak-anak ya. Ini kita pilih klik yang hijau, kemudian klik OK, lanjutkan. Nah, selamat datang, silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Nah, ini anak-anak sudah ada. Kemudian kalian klik ya tombol login ini ya. Ini biarkan seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, anak-anak, kalian lihat di sini ada token. Tokennya adalah CXJSFK ini. Ini disimpan dulu. Nah, kalian harus mengisi ini konfirmasi data peserta. Kalian harus mengisi ini anak-anak, konfirmasi data peserta. Nah, ini ada kode NIK, biarkan seperti itu, jangan diubah. Nama pesertanya ini seperti ini, biarkan. Kamu pilih jenis kelaminmu, misalnya kalian perempuan ya, kita klik yang perempuan. Mata ujian literasi SDMI paket A, nama peserta, nah ini diketikkan, misalnya namanya Nadia Dinata. Nah, misalnya begitu. Kemudian tanggal lahirnya ya ditulis harinya itu merupakan tanggal 29 ya, tanggal 29, bulannya April, kemudian tahunnya 2009. Nah, 2009 anak-anak. Nah, ketikkan token di sini. Token itu ini loh anak-anak ya. Ini kalian drag seperti ini, disorot seperti ini, tekan mouse-mu ya. Terus kalau sudah lepas, kemudian tunjukkan di sini, klik kanan, copy ya. Saya ulangi lagi, tekan ya, klik kiri, geser ke kanan sambil ditekan, lepaskan, kemudian sorot ya, baru klik kanan ya, tekan dengan klik kiri copy. Nah, kamu taruh di sini anak-anak. Klik di sini ya,
kliknya pakai klik kiri, kemudian ganti klik kanan, ini paste ya, paste ini diklik. Nah, sudah berubah, berganti di sini anak-anak ya. Kemudian submit itu kirim. Nah, ini sudah ada konfirmasi tes, nama tes, literasi SDMI paket A, status tes baru, waktu tes 19 Oktober 2021 pukul 18:04, alokasi waktu tes 60 menit. Nah, ini informasi nama seperti yang dimasukkan tadi, namanya Nadia Dinata ya kan. Terus kita mulai ya anak-anak, kita klik mulai, klik iya. Nah, sudah muncul soalnya anak-anak. Yuk kita konsentrasi anak-anak ya. Yuk bersama Pak Edi kita melakukan simulasi atau mencoba soal AKM. Ada bacaan, yuk kita baca bareng-bareng. Siti dan Udin di jalan. Ada gambar ini disebut infografis anak-anak. Siti dan Udin namanya, muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Februari 2003. Nah, anak-anakku, sebelum kalian mulai melakukan simulasi atau mencoba soal AKM, Pak Edi berikan tipnya atau cara yang bisa kalian gunakan sehingga lebih mudah anak-anak. Caranya adalah, anak-anak perhatikan, caranya sebelum kalian membaca teksnya, kalian baca dulu soalnya anak-anak. Saya ulangi, sebelum kalian membaca teks ini ya, yang biru ini yang sudah diubah warnanya biru oleh Pak Edi ini ya, baca dulu soalnya. Nah, ini anak-anak ya, baca dulu soalnya. Maksudnya apa anak-anak? Maksudnya supaya pikiran kalian terarah untuk menemukan jawabannya. Jawabannya ada pada teksnya. Begitu anak-anak ya caranya ya. Jadi saya ulangi lagi, cara mengerjakan soal literasi adalah sebelum membaca teks, baca dulu soalnya ya, supaya kalian pikiran kalian terarah untuk menemukan jawaban. Pada saat kalian membaca langsung mendapat gambaran jawabannya. Yuk kita mulai. Pertanyaannya adalah, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, yuk kita baca. Siti dan Udin namanya, muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah. Nah, ini anak-anak, ini permintaan Udin dan Siti. Klik saja yang jawaban ingin bersekolah. Nah, seperti itu anak-anak ya. Gampang ya anak-anak ya. Kita lanjut. Bacaannya masih sama anak-anak ya, masih sama anak-anak. Teksnya masih sama dengan nomor berikutnya, sebelumnya tadi. Langsung kita baca soalnya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jadi ini jawabannya boleh lebih dari satu anak-anak. Ini termasuk soal pilihan ganda kompleks anak-anak. Kira-kira menurut bacaan ini apa anak-anak? Setelah kalian membaca sekali, tentunya ada ingatan ya di otak kalian. Nah, menurut teks ini maka sifat Siti dan Udin adalah pekerja keras ya. Kemudian apakah pemalu? Bukan. Termasuk apa? Sabar ya. Itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kemudian soal berikutnya. Soalnya kan sama anak-anak ya, masih sama. Langsung saja ke soalnya. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan?
Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Ini termasuk juga soal pilihan ganda kompleks anak-anak. Yuk kita selesaikan. Siti dan Udin selalu bahagia saat nyanyi. Betul. Tandanya apa bahagia itu? Tandanya apa? Mereka tersenyum dalam peluk. Ya, meskipun berkeringat di tempat yang panas, dia tetap tersenyum. Itu menandakan bahwa Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Apakah begitu anak-anak? Apakah Om dan Tante itu kesal ketika kedatangan Siti dan Udin? Padahal Siti dan Udin selalu tersenyum. Mestinya tidak kesal ya Om dan Tantenya, mesti senang. Ya, maka ini pernyataan ini salah. Kita klik salah ini anak-anak. Iya. Soal berikutnya. Bacaannya masih sama anak-anak ya. Langsung ke soalnya. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, apa ayo? Di jalan mereka apa? Mereka menyanyi. Jawabannya ini kan mereka menyanyi. Tulis saja di tempatnya. Oh, di sini. Mereka menyanyi, atau istilahnya apa anak-anak? Mengamen ya, mengamen. Udah besar semuanya, saya ganti ya anak-anak ya. Mereka menyanyi atau mengamen. Oke, begitu ya anak-anak ya. Baik, sampai di sini paham anak-anak ya. Baik, berharap kalian paham ya. Soal berikutnya, bacanya sama anak-anak. Yuk langsung kita baca soalnya. Pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan sesuai dengan isi bacaan. Nah, ini termasuk soal menjodohkan anak-anak ya. Suka memberi uang receh dengan seadanya. Itu siapa pelakunya? Om dan Tante. Caranya begini anak-anak. Cara menghubungkannya adalah kamu klik tombol di sini dan tombol yang kamu anggap pasangannya di sini. Nah, sudah ada garisnya sendiri secara otomatis anak-anak ya. Kemudian suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Siapa itu? Siti dan Udin, ya kan? Berarti ini diklik, ini juga diklik. Nah, sudah ada penghubungnya, garisnya ini anak-anak. Itu soal menjodohkan anak-anak. Kalau kalian ragu, nah ini bisa klik ganti jawaban ini anak-anak ya. Baik, soal berikutnya. Oh, teksnya masih sama anak-anak. Soalnya langsung kita baca. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut. Sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, kalian disuruh ini menjelaskan alasan yang mendukung gambar ini sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, ini kalian harus membuat kalimat yang menjelaskan gambar ya, mengapa gambar itu sudah sesuai dengan isi puisi. Ayo kira-kira apa anak-anak? Kira-kira beginilah ya. Gambar tersebut sudah menampilkan dua anak yang sedang bermain, sedang mengamen ya, sedang mengamen anak-anak ya, sedang mengamen di jalan ya. Mereka menyanyi ya dengan gembira, kira-kira begitu anak-anak ya. Baik, jadi saya ulang lagi, kalau ada soal semacam ini kalian disuruh menjelaskan, ya jelaskan antara gambar ini dengan teks ya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kali ini kalian diminta untuk menjelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai ya, begitu. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini soalnya sudah lain anak-anak. Ini ada infografis anak-anak ya, ada rembulan, ada langit ya, ini langit biru, ada bintang-bintangnya juga di sini. Kemudian di sini ada judul, berapa lama tidur yang kita butuhkan. Ada bacanya juga. Tidur adalah salah satu pilar kesehatan ya. Nah, sebelum kalian melanjutkan
membaca sampai selesai, pesan Pak Edi tadi apa? Tipnya ya, baca dulu soalnya. Itu anak-anak ya. Soalnya adalah apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda. Jadi kita mencari jawaban atas pertanyaan mengapa atau apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda. Kita baca ini dulu ya. Tidur adalah salah satu pilar kesehatan. Tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Ada juga hubungan yang terus-menerus antara kurang tidur dan penambahan berat badan, insulin, resistensi, dan diabetes. Nah, bacanya ini anak-anak. Yuk, mungkin di sini jawabannya. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata biasa disebut mata panda. Nah, ini mata panda. Bisa ketemu kan di sini anak-anak? Bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Nah, sampai di sini dulu saja bacaannya anak-anak. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Jawabannya kurang tidur. Ketikan di sini anak-anak. Nah, karena kurang tidur. Karena kurang tidur. Gampang kan anak-anak? Baik, ya kita lanjut. Nah, infografisnya sama, teksnya juga sama anak-anak. Langsung ke soalnya. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Ini tadi di sini tadi anak-anak. Nah, ini tidur adalah salah satu pilar kesehatan. Pilar itu penyangga anak-anak. Tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan risiko penyakit jantung, nah, serangan jantung, dan stroke. Jadi jawabannya ini anak-anak sudah ketemu ya. Jantung ya, ini apalagi anak-anak, jantung dan stroke. Nah, dan stroke jantung, stroke ya. Ini jawabannya anak-anak. Selesai kan? Kita lanjutkan soal berikutnya. Iya, begitu. Infografisnya masih sama, teksnya juga masih sama anak-anak. Yuk kita langsung ke soalnya. Ini apa tujuan penulis pada teks tersebut? Kira-kira apa anak-anak? Yuk kita langsung ke ini jawabannya. Menunjukkan kepada pembaca data rata-rata orang tidur per hari. Simpan dulu. Memengaruhi pembaca untuk memiliki waktu tidur yang cukup. Simpan dulu. Menjelaskan kepada pembaca cara untuk terhindar dari kurang tidur. Kemudian yang berikutnya, menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Menurut kalian mana anak-anak yang paling benar? Ya, paling benar yang ini, yang terakhir anak-anak ya. Menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Itu anak-anak ya. Berikutnya. Iya, infografisnya masih sama, teksnya masih sama. Langsung ke soalnya anak-anak. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Berarti ini termasuk pilihan ganda kompleks anak-anak. Saya ulangi, manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Yuk kita lihat. Membantu kita untuk fokus dalam belajar, betul ya? Sesuai dengan bacaan tadi. Membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu, betul. Menyebabkan timbulnya lingkaran hitam di bawah mata. Apa itu? Apa ini? Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup? Nah, kalau ini akibat apa? Menyebabkan timbulnya lingkaran hitam di bawah mata. Menyebabkan timbulnya, itu akibat kurang ya anak-anak ya. Menyebabkan timbulnya. Coba kita ulang lagi. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup? Oh, kalau ini akibat tidak cukup tidur anak-anak. Berarti bukan anak-anak ya.
Terus yang ini membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Nah ini ya jawabannya itu anak-anak. Soal berikutnya. Nah, kamu lihat infografisnya masih sama, teksnya juga masih sama. Langsung ke soalnya anak-anak. Pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kiri dengan lama tidur di sebelah kanan yang sesuai dengan gambar. Berarti ini soal menjodohkan. Nah, di sini anak-anak, yuk kita lihat usia ini lama tidur. Prasekolah 3-5 tahun, mana 3-5 tahun? Prasekolah. Mana 3? Nah, ini anak-anak ya. Ini yang prasekolah ini. Lama tidurnya berapa ini anak? 10-13. Nah, di sini kok ditulis 8-10 jam, berarti salah. Ya, salah. Yang betul mana? Prasekolah 10-13 berarti 10. Nah, ini berarti anak-anak ya. Kita klik ini, kita pasangkan dengan ini. Nah, sudah terhubung. Usia sekolah ya 6-13 tahun. Usia sekolah 6-13 tahun berapa itu? 9-11. Nah, di sini anak-anak ya, ini dipasangkan dengan ini. Gampang kan anak-anak? Oke, asik ya. Baik, berikutnya ya, kita klik masih sama anak-anak. Infografisnya masih sama, teksnya masih sama. Langsung ke soalnya. Tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan isi informasi tersebut. Ulangi, tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan isi informasi tersebut. Berarti ini termasuk soal pilihan ganda kompleks anak-anak. Usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan usia 60 tahun. Gunakan infografis ini anak-anak. Hati-hati, usia 20 tahun di mana? 20 tahun. Ini 4-17. Oh, di sini anak-anak 20 tahun kan antara 18-25 ya, berarti dewasa anak-anak. Itu lama tidurnya 7 jam. Gitu. Usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan usia 60 tahun. 60 tahun di mana anak-anak? 60 tahun itu di sini antara 26 sampai 64. Di sinilah letak 60 tahun. Berarti sama 7-9 jam. Berarti ini betul atau benar jawabannya. Diklik. Ya. Selanjutnya, orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan saat belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Benar, sesuai dengan bacaan anak-anak. Ya. Lanjut ya, soal berikutnya. Nah, infografisnya sama anak-anak, teksnya juga sama, maka langsung ke soal. Andi adalah seorang anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Mengapa? Nah, Andi itu anak kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu berarti umur kira-kira di sini anak-anak. Usia sekolah di sini anak-anak ya. Di sini. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan? Berarti lamanya 9-11 jam. Kita tulis di sini 9-11 jam. Ya. Mengapa? Ya. Mengapa? Karena Andi termasuk usia apa? Sekolah, gitu anak-anak ya, masuk usia sekolah di sini kan anak-anak, ya kan? Kelas 5 itu kan di sini. Ya. Di sini menurut tabel ini atau infografik ini lama tidurnya adalah 9-11 jam. Mengapa ya? Karena ini masuk usia sekolah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, berikutnya anak-anak ini sudah ganti. Ada bacaan judulnya jentik, ada infografisnya seperti ini. Kalian lihat, ada ibu-ibu, kemudian ada orang yang berpakaian biru-biru ini anak-anak ya, sambil membawa apa ini map, kemudian membawa kertas. Juga ada tulis ini. Di belakang ini ada beberapa orang yang sedang membersihkan halaman atau taman ini. Ini ada tempat sampah. Ibunya sedang menyapu. Baik, mari kita baca anak-anak. Permisi, boleh kami masuk ke dalam? Ya Pak, boleh. Kami lihat kamar mandinya Bu.
Pagi itu, ulangi. Permisi, boleh kami masuk ke dalam? Ya Pak. Boleh kami lihat kamar mandinya Bu? Pagi itu, sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru, seru Nuha. Oh iya, hari ini hari Minggu, pekan kedua ya, sahut ibu. Nuha beranjak ke pintu depan dan membukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Pagi itu, bak kamar mandi pun sudah dikuras ibunya. Rumah Nuha siap menerima pasukan biru. Nuha, sapa Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru itu. Halamannya rapi. Wah, ada pohon serai untuk menghalau nyamuk juga, Mbak Nurul memuji. Nah, di sini ada petugas ya anak-anak ya, membawa lampu senter ini, kemudian dilihat oleh ibu dan anaknya ini. Saya lanjutkan. Ibu mempersilahkan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju kamar mandi. Keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jarinya. Nuha tersenyum. Tak ada kartu kuning hari ini. Jangan lupa ikut grebek jentik minggu depan ya Bu, pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. Apa grebek jentik itu Bu? Tanya Nuha. Nah, ada infografis lagi anak-anak. Di sini ada selembar kertas, ada lambangnya nyamuk, kemudian disilang seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa orang yang sedang membersihkan halaman. Oh, itu kerja bakti membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk, jawab ibu. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya, lanjutnya. Rasanya Nuha tak sabar menunggu minggu depan. Di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Nah, pertanyaan ini anak-anak, di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Sepertinya sudah anak-anak ya, sudah ketemu di atas tadi. Di mana? Di Jalan Mustika, ya kan? Kita ketikkan anak-anak di Jalan Mustika, anak-anak. Ya, gampang kan anak-anak? Oke. Soal berikutnya. Nah, masih sama anak-anak, infografisnya, teksnya sudah masih sama dengan yang di depan. Nah, pertanyaannya langsung kita lihat. Apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban sesuai dengan teksnya tadi anak-anak ya. Rumah Nuha akan mendapat kartu kuning, betul. Banyak nyamuk yang akan bersarang di rumah Nuha, betul. Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Ulangi, apa yang terjadi jika ada jentik? Nah, berarti ini bertentangan anak-anak ya. Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit. Padahal jentik itu sumber penyakit, makanya ini saja anak-anak. Paham ya anak-anak ya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Yuk, masih sama bacaannya anak-anak. Langsung ke soalnya. Bagaimana perasaan Nuha saat Nurul mengacungkan jari jempolnya setelah memeriksa kamar mandi di rumah Nuha? Bagaimana? Senang anak-anak ya, karena kamar mandi di rumah Nuha bebas jentik anak-anak, ya kan? Selanjutnya, iya, masih sama anak-anak bacaannya. Langsung ke soalnya. Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai dengan pernyataan tersebut berdasarkan isi cerita? Yuk, di mana anak-anak? Mbak Nurul meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah warga. Nah, ini anak-anak ya. Ini tadi yang merupakan Mbak Nurul itu petugas yang sopan. Mbak Nurul memakai seragam ketika akan mengecek rumah warga. Kelihatannya kurang ya. Mbak Nurul memberikan pujian untuk rumah yang memiliki halaman yang rapi. Apakah begitu? Bukan anak-anak ya. Yang ini anak-anak ya, yang paling tepat kira-kira. Ini. Karena ini memang hanya satu jawabannya. Nah, berarti tidak boleh dua. Satu. Nah, ini termasuk pilihan ganda biasa anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Nah, masih sama anak-anak teksnya. Langsung ke soal. Pasangkanlah nama-nama yang ada di lajur kiri dengan keterangan tokohnya yang ada di lajur kanan. Berarti ini soal menjodohkan.
Nurul. Nurul itu siapa anak-anak? Nurul itu adalah petugas, ya kan? Baik. Nuha itu siapa? Anak yang di rumahnya didatangi oleh petugas. Mudah kan anak-anak? Asik ya? Asik sekali. Soal berikutnya masih sama anak-anak teksnya. Langsung ke soalnya. Manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat gerbek jentik pada bacaan tersebut? Klik pada kolom benar untuk kegiatan yang sesuai dan pada kolom salah untuk kegiatan yang tidak sesuai. Yuk kita lihat. Menanam pohon serai apakah sesuai tadi? Benar. Sesuai dengan teks ya maksudnya ya. Kemudian membersihkan selokan? Benar. Membersihkan taman? Benar. Benar semuanya anak-anak sesuai dengan teksnya tadi ya. Soal berikutnya. Yuk masih sama teksnya anak-anak. Langsung ke soalnya ya. Berdasarkan wacana tersebut, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di suatu tempat atau di rumahmu? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Berarti ini soal pilihan ganda kompleks. Apa anak-anak? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di suatu tempat? Membersihkan halaman rumah, betul. Menanam pohon serai, betul, karena bisa mengusir nyamuk. Menguras bak mandi, betul. Memakai seragam biru, bukan anak-anak ya. Selanjutnya, nah masih sama anak-anak. Ini teksnya. Soalnya coba. Menurutmu apakah ilustrasi yang disajikan di dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Menurutmu sesuai atau belum? Kalau kamu merasa sesuai ya katakan sesuai, tetapi kamu harus bisa menjelaskan alasannya. Kalau menurut kalian apa anak-anak? Apa? Coba. Nah, misalnya kamu boleh jawab sudah sesuai, misalnya ya, karena di gambar tersebut sudah ada petugas berseragam biru, sudah ada ibu, sudah ada Nuha, dan anggota keluarga lainnya yang sedang melakukan apa ya, sedang membersihkan halaman rumahnya, halaman rumahnya, misalnya begitu anak-anak ya, misalnya begitu. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Jadi soal ini anak-anak kalian bisa memilih sudah sesuai ataukah belum, tapi kamu harus bisa menjelaskan alasannya. Kalau belum sesuai misalnya belum sesuai karena gambarnya kurang menggambarkan kenyataan sesuai dengan ceritanya, misalnya begitu ya. Misalnya kurang apa begitu, silakan ditulis sendiri ya. Soal berikutnya. Nah, ternyata sudah selesai anak-anak konfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes, atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Kita akhiri ya anak-anak ya. Kita tekan tombol selesai tes. Nah, ternyata ada review hasil anak-anak. Ada review hasilnya. Kalian bisa membandingkan antara jawaban kamu dengan kunci jawabannya. Yuk kita mulai soal nomor 1. Kamu tadi menjawab A, ingin bersekolah, benar ya anak-anak ya. Yang kedua, bekerja keras, sabar, betul. Nah, ini A, ini B, betul. Mereka menyanyi atau sama ya kan? Om dan tante ini sama ya toh. Siti dan Udin sama. Kemudian kunci jawabannya apa anak-anak? Karena gambar tersebut menunjukkan dua orang anak yang sedang memainkan alat musik di jalan dengan wajah riang sehingga sesuai dengan teks puisi. Jawaban kita apa anak-anak? Gambar tersebut sudah menampilkan dua anak yang sedang mengamen di jalan. Mereka menyanyi dengan gembira. Kelihatannya sama anak-anak ya. Oke, sama. Terus nomor 7, kuncinya kurang tidur. Nah, sama kan jawabannya? Ini A.
ini A, ini D sama, ini D, oke, betul ya anak-anak ya. Ini A, B, alhamdulillah betul semuanya anak-anak. 10, 13, 10, 13, 9, 11, 9, 11, betul. Ini A, B, betul. 9 sampai 11 jam. Karena Adi termasuk usia sekolah. Adi perlu tidur 9 sampai 11 jam karena usia Adi adalah usia anak sekolah. Benar anak-anak ya, meskipun kalimatnya lain tapi intinya sama anak-anak. Di Jalan Mustika, betul ya kan? Rumah Nuha akan mendapat kartu kuning. Benar. Ini yang salah anak-anak. Ini yang salah ini. Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Kita pilih B, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ini benar. Yang nomor 17 benar. 18 jawabannya apa? Nurul, anak yang rumahnya didatangi oleh petugas kesehatan yang memelihara rumah warga. Terus ini apa ini? Anak yang rumahnya didatangi. Betul, intinya sama anak-anak ya. Intinya sama, hanya kalimatnya aja yang beda. Betul ini. 19 juga betul. 20 ABC betul. 20 kita menjawab sudah sesuai karena di gambar tersebut sudah ada petugas berseragam biru, sudah ada ibu, sudah ada Nuha dan anggota keluarga lainnya yang sedang membersihkan halaman rumahnya. Ini apa ini? Sesuai karena setiap ilustrasi menggambarkan bagian cerita yang disampaikan dari mulai petugas biru. Nah, ini sudah berseragam biru ya kan, yang mendatangi warga Mbak Nurul. Nurul tadi kita menulis Nuha ya. Nurul yang masuk kamar mandi rumah Nuha. Ada Nuha juga, hingga warga yang sedang bekerja bakti. Terus keluarga lainnya yang sedang membersihkan halaman rumahnya atau bekerja bakti. Meskipun kalimatnya lain, tetapi intinya sama anak-anak. Nah, alhamdulillah mendekati sempurna anak-anak ya. Kalian boleh mengulanginya lagi anak-anak. Nah, ini review review hasilmu ya. Bisa kamu unduh anak-anak ya. Caranya tekan ini, unduh hasil ya. Kita unduh misalkan anak-anak ya. Kita klik. Nah, jadi anak-anak ini hasilnya. Nah, ini jawaban kita anak-anak ya, namanya Nadia Dinata ya kan. Ini hasilnya tadi. Untuk apa? Untuk perbandingan saja bagaimana atau nomor berapa jawaban yang belum benar, sehingga kalian bisa mengulangi lagi untuk simulasi berikutnya. Tapi hati-hati ketika menjawab soal yang tadinya salah, untuk lebih hati-hati sehingga kalian bisa menjawabnya dengan benar pada simulasi berikutnya. Begitu dulu anak-anakku. Pak Edi berpesan semoga kalian nanti pada awal bulan November, kalau tidak salah itu tanggal 15 anak-anak ya, sampai 18 kalian diberi kesehatan, bisa melaksanakan NBK dengan lancar tanpa mengalami kendala. Sampai di sini dulu. Ajak teman-temanmu untuk menonton video ini anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai di sini dulu. Tunggu video Pak Edi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.